Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hamid dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang karya ilmiah yang berisi tentang apa itu karya ilmiah, bagaimana struktur yang membangun karya ilmiah, dan apa saja ciri kebahasaan dari karya ilmiah. 3 pertanyaan tersebut akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Yang pertama, apa itu karya ilmiah? Jadi, karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk melakukan pemecahan masalah dengan melalui landasan teori dan juga langkah-langkah ilmiah di dalamnya. Umumnya, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan juga solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Selanjutnya yaitu struktur karya ilmiah. Nah, berikut ini adalah struktur yang membangun karya ilmiah, dimulai dari judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai judul. Ada beberapa aturan dalam penulisan judul. Judul ditulis tanpa tanda baca akhir. Judul juga ditulis dengan huruf kapital semua, kecuali pada bagian anak judul. Nah, pada bagian anak judul ini, huruf kapitalnya hanya pada awal setiap kata saja. Sedangkan pada konjungsi itu tidak menggunakan huruf kapital. Nah, seperti ini contoh penulisan judul yang benar. Selanjutnya, struktur berikutnya adalah struktur pendahuluan. Nah, pada bab pendahuluan ini terbagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi penjabaran mengenai alasan pentingnya masalah yang dibahas dalam penelitian atau karya ilmiah. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi hal-hal yang perlu dipecahkan dalam penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan ini berisi pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan. Dan subbab selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Jadi berisi tentang kegunaan apa yang didapatkan dari penelitian tersebut. Struktur yang selanjutnya adalah kerangka teoritis. Pada kerangka teoritis itu berisi muatan teori-teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dicantumkan juga penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Struktur berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah serangkaian prosedur atau tahapan dalam penelitian dimulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai pelaporannya. Struktur berikutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan, berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, mulai dari pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan hasil data yang diperoleh. Pembahasan pada karya ilmiah, terutama yang berbentuk formal, penyajiannya dapat berupa tabel atau grafik, yang disertai penjelasan dari tabel atau grafik tersebut. Penjelasannya harus mengacu pada kerangka teoritis yang sudah dituangkan pada struktur sebelumnya. Struktur yang berikutnya atau selanjutnya adalah simpulan dan saran. Nah, pada simpulan berisi jawaban dari permasalahan dalam bentuk ikhtisar dari pendahuluan, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, bahkan sampai hasil temuan penelitian. Dan saran. Saran adalah usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada hasil pembahasan karya ilmiah. Dalam hal saran, dikemukakan secara jelas dan kemungkinan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak lain yang dapat menggunakan hasil penelitian tersebut. Jadi ketika dalam suatu penelitian atau percobaan dalam karya ilmiah terjadi suatu kegagalan, maka sang penulis akan menuliskan saran
pada bab saran ini agar kedepannya pada penelitian dan percobaan selanjutnya tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya adalah bab daftar pustaka. Jadi apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku dan lain sebagainya. Jadi daftar pustaka ini adalah sumber kita mendapatkan informasi-informasi yang dituangkan dalam karya ilmiah, bisa dari jurnal atau dari buku atau bahkan dari website yang terpercaya. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Apa saja kaidah-kaidah kebahasaan dari karya ilmiah? Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Yang pertama, yaitu reproduktif. Artinya, maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Kaidah yang kedua yaitu tidak ambigu. Artinya, tidak bermakna ganda akibat penulisannya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu tidak emotif. Artinya, tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional, tanpa diberi tambahan pada subjektivitas penulisnya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan bahasa baku dalam eja, kata, kalimat, dan paragraf. Bahasa mengikuti kaidah tata bahasa, sehingga tulisan tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. Lalu yang kelima yaitu penggunaan istilah keilmuan. Artinya, karya ilmiah mempergunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu yang dikuasai. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang karya ilmiah dimulai dari pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.